Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Komandan Hizbullah tewas dalam serangan presisi. Tapi ini bukan kabar biasa. Jika klaim Israel benar, yang dihancurkan bukan cuma satu orang, tapi kemampuan tempur di garis depan. Siapa target berikutnya? Bayangkan ini, satu serangan, satu titik, tanpa pertempuran panjang. Tapi dampaknya bisa mengubah jalannya operasi militer di lapangan. Kenapa yang dibidik justru komandan unit anti-tank, bukan target besar yang lebih dikenal publik? Dan kenapa waktunya bertepatan dengan meningkatnya tekanan di Lebanon Selatan? Apakah ini sekadar eliminasi biasa atau bagian dari strategi yang lebih dalam untuk melemahkan Hizbullah dari dalam? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas kali ini bukan cuma tentang siapa yang tewas, tapi apa yang sebenarnya sedang berubah di balik layar konflik ini. Pada akhir Maret 2026, sebuah laporan militer Israel menarik perhatian banyak analis keamanan. Dalam pernyataan resminya, Israel Defense Forces mengumumkan bahwa seorang komandan Hizbullah bernama Hassan Muhammad Bashir telah tewas dalam serangan udara presisi di wilayah Lebanon Selatan, tepatnya di area Hajir. Tidak ada peringatan, tidak ada baku tembak terbuka, hanya satu serangan cepat yang langsung mengenai target, lalu selesai dalam hitungan detik. Dari pola yang terlihat, ini bukan serangan yang terjadi secara spontan. Operasi seperti ini biasanya melalui proses panjang yang dimulai dari pengumpulan intelijen. Pergerakan target dipantau secara konsisten, pola aktivitasnya dipelajari, lokasi keberadaannya dipastikan dengan akurasi tinggi. Setelah itu, dipilih satu momen yang paling ideal, ketika target berada dalam posisi paling rentan dan peluang untuk melarikan diri hampir tidak ada. Serangan seperti ini tidak membutuhkan banyak pesawat atau gelombang bombardir. Justru sebaliknya, semakin presisi, semakin kecil jejaknya. Biasanya hanya satu titik yang dihantam, seringkali berupa kendaraan atau lokasi tertentu yang sudah dipastikan sebagai titik keberadaan target. Dalam banyak kasus, serangan dilakukan dari udara dengan sistem yang mampu mengunci sasaran secara spesifik. Tidak ada pertempuran panjang, tidak ada eskalasi langsung di lokasi. Hasilnya sudah ditentukan bahkan sebelum serangan diluncurkan. Tak lama setelah serangan terjadi, laporan dari lapangan menyebutkan bahwa Bashir tewas di tempat. Namun seperti pola yang sering terjadi, konfirmasi resmi tidak langsung dirilis saat itu juga. Israel baru mengumumkan keberhasilan operasi tersebut pada hari berikutnya, setelah memastikan identitas target dan dampak serangan. Yang membuat peristiwa ini mulai diperhatikan bukan hanya soal siapa yang tewas, tetapi kapan dan di mana hal itu terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, dinamika konflik di wilayah perbatasan Lebanon Selatan memang menunjukkan peningkatan signifikan. Aktivitas militer meningkat, tekanan terhadap Hizbullah semakin intens. Pada saat yang sama, wacana mengenai pembentukan zona keamanan kembali muncul sebagai bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk mengurangi ancaman di wilayah utara. Dalam konteks seperti ini, kemunculan satu serangan presisi terhadap seorang komandan Hizbullah bukan lagi terlihat sebagai insiden terpisah. Waktu pelaksanaannya terlalu berdekatan dengan peningkatan tekanan militer di wilayah tersebut. Targetnya juga tidak acak. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara operasi di lapangan dengan tujuan strategis yang lebih luas. Serangan ini menjadi sinyal bahwa konflik di front Lebanon Selatan tidak hanya bergerak melalui operasi terbuka. Ada pendekatan lain yang berjalan secara paralel, lebih sunyi, lebih terarah, dan berfokus pada individu-individu yang dianggap memiliki peran penting di medan tempur. Pendekatan ini tidak menghasilkan ledakan besar yang terlihat dari jauh, tetapi dampaknya bisa terasa jauh lebih dalam di struktur operasional lawan. Nama Hassan Muhammad Bashir mulai dipahami secara berbeda setelah detail perannya muncul dalam laporan militer.
Ia disebut sebagai komandan yang terlibat langsung dalam unit rudal anti-tank Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Peran ini bukan sekedar posisi administratif atau simbolik. Ini adalah posisi operasional yang berada sangat dekat dengan garis depan, tempat di mana keputusan diambil dalam hitungan detik dan berdampak langsung pada jalannya pertempuran. Dalam struktur tempur modern, unit anti-tank memiliki fungsi yang sangat spesifik. Mereka dirancang untuk menghadapi kendaraan lapis baja, menghentikan pergerakan pasukan, dan menciptakan hambatan taktis di titik yang paling krusial. Dengan sistem rudal yang relatif mobile dan bisa disembunyikan, unit seperti ini mampu menyerang dari jarak dekat tanpa terdeteksi lebih awal. Dalam banyak konflik, keberadaan unit anti-tank seringkali menjadi faktor yang menentukan apakah sebuah operasi darat bisa berjalan lancar atau justru terhenti di tengah jalan. Dalam beberapa laporan terbaru, ancaman dari rudal anti-tank di Lebanon Selatan masih dianggap aktif dan berbahaya. Bahkan pada hari yang sama dengan pengumuman tewasnya Bashir, dilaporkan bahwa satu serangan rudal anti-tank berhasil mengenai target militer Israel dan menyebabkan korban di pihak pasukan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan tersebut bukan hanya potensi di atas kertas, tetapi benar-benar digunakan di lapangan dengan efek nyata. Disinilah posisi Bashir menjadi penting. Ia tidak hanya berada dalam struktur, tetapi juga terlibat dalam pengoperasian dan kemungkinan besar dalam pelatihan serta koordinasi antar unit. Sosok seperti ini biasanya menyimpan pengetahuan taktis yang tidak bisa digantikan dengan cepat. Ia memahami pola pergerakan musuh, mengenali titik lemah di lapangan, dan mampu mengarahkan unitnya untuk menyerang pada waktu yang paling efektif. Ketika seorang figur dengan peran seperti ini dieliminasi, dampaknya tidak berhenti pada satu individu. Ada celah yang muncul dalam rantai komando, ada koordinasi yang terganggu, ada pengalaman yang hilang secara instan. Dalam jangka pendek, hal ini bisa memperlambat respons unit di lapangan. Dalam jangka lebih panjang, ini bisa memaksa organisasi untuk menyesuaikan ulang struktur dan strategi mereka. Pola seperti ini bukan hal baru dalam dinamika konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel diketahui beberapa kali menargetkan individu yang memiliki fungsi operasional spesifik, bukan hanya tokoh yang dikenal luas. Fokusnya bukan pada dampak simbolik semata, tetapi pada bagaimana satu eliminasi bisa mengurangi kemampuan tempur lawan secara langsung. Jika dilihat dari sudut ini, serangan terhadap Bashir terlihat lebih dari sekadar operasi taktis biasa. Ini mencerminkan pendekatan yang menempatkan fungsi di atas figur. Bukan siapa yang paling dikenal, tetapi siapa yang paling berpengaruh terhadap efektivitas tempur di lapangan. Dan dalam kondisi konflik yang terus meningkat di Lebanon Selatan, pendekatan seperti ini menunjukkan arah strategi yang semakin terfokus dan terukur. Perkembangan di Lebanon Selatan dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan arah yang semakin jelas. Aktivitas militer tidak lagi hanya berupa serangan balasan atau respons spontan terhadap ancaman yang muncul. Yang terlihat justru sebuah pola yang lebih terstruktur, di mana setiap langkah tampak saling terhubung dan mengarah pada tujuan yang sama. Tekanan terhadap Hizbullah meningkat secara bertahap, baik melalui operasi terbuka maupun melalui serangan presisi yang menargetkan individu dengan peran penting. Dalam situasi seperti ini, ruang pertempuran tidak hanya ditentukan oleh garis depan secara fisik, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing pihak dalam menjaga efektivitas struktur tempurnya. Setiap unit yang kehilangan koordinasi, setiap komando yang terputus, dan setiap celah dalam komunikasi bisa berdampak langsung pada kesiapan di lapangan. Ketika tekanan datang secara bersamaan dari berbagai arah, stabilitas internal menjadi faktor yang sangat menentukan. Serangan terhadap Hasan Muhammad Bashir muncul di tengah dinamika tersebut. Waktunya berdekatan dengan peningkatan aktivitas militer di wilayah yang sama. Targetnya berada dalam jalur operasional yang berhubungan langsung dengan ancaman di garis depan. Pola ini memperlihatkan bahwa fokus tidak hanya pada hasil instan, tetapi pada bagaimana kemampuan tempur lawan dapat dikurangi secara bertahap. Pendekatan seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri. Ia berjalan bersamaan dengan operasi lain yang mungkin tidak selalu terlihat secara langsung. Di satu sisi, ada pergerakan pasukan dan peningkatan kehadiran militer di titik-titik strategis. Di sisi lain, ada operasi yang lebih senyap, yang bertujuan mengganggu struktur lawan dari dalam. Kombinasi ini menciptakan tekanan berlapis,
di mana lawan tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan internal yang terjadi secara cepat. Dalam beberapa laporan, wacana mengenai pembentukan zona keamanan kembali menguat. Tujuannya adalah menciptakan jarak antara ancaman dan wilayah yang ingin dilindungi. Namun untuk mencapai hal tersebut, tidak cukup hanya dengan menguasai wilayah. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kemampuan lawan untuk menyerang dari jarak dekat bisa ditekan seminimal mungkin. Disinilah peran unit anti-tank menjadi sangat relevan, dan disinilah eliminasi terhadap figur seperti Bashir mendapatkan maknanya. Jika pola ini terus berlanjut, maka dinamika konflik akan bergerak ke arah yang lebih teknis dan lebih terfokus. Bukan lagi soal serangan besar yang terlihat mencolok, tetapi tentang bagaimana setiap bagian dari kemampuan tempur lawan diidentifikasi, dipetakan, lalu dikurangi satu persatu. Proses ini tidak selalu menghasilkan perubahan yang langsung terlihat, tetapi dalam jangka waktu tertentu, dampaknya bisa mengubah keseimbangan di lapangan secara signifikan. Apa yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa konflik di wilayah tersebut tidak hanya berkembang dalam skala, tetapi juga dalam cara pendekatan. Setiap langkah yang diambil membawa indikasi bahwa strategi yang digunakan semakin mengarah pada efisiensi, presisi, dan pengaruh jangka panjang terhadap kemampuan tempur di garis depan. Satu nama mungkin hilang dalam satu malam, namun jejak yang ditinggalkannya bisa mempengaruhi jalannya pertempuran jauh lebih lama. Di balik setiap serangan presisi, selalu ada strategi yang disusun secara diam-diam, bergerak tanpa suara, namun membawa dampak yang tidak kecil di lapangan. Konflik ini terus berkembang, bukan hanya dalam skala, tetapi juga dalam cara bertempur dan cara melemahkan lawan. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian fakta ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.